Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar SKI. SKI-nya kita akan membahas tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Sekarang kita akan memahami ya peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu berasal dari suku yang disegani, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy itu keturunan Bani Hashim. Nah, suku yang paling dihormati di kota Makkah yaitu suku Quraisy. Pada masa pengasuhan dengan pamannya, Nabi Muhammad itu mendapatkan amanah. Amanahnya apa ya? Nah, amanahnya menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah. Dulu sebelum Islam datang, orang-orang datang ke Ka'bah itu untuk menyembah berhala. Nah, walaupun Nabi Muhammad menyediakan air untuk orang yang datang ke Ka'bah, Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun ikut upacara pemujaan tersebut. Nabi Muhammad sangat risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri atau merenung dan dengan bersungguh-sungguh. Nah, Nabi Muhammad beruslahnya itu untuk memikirkan jalan keluar bagi kaumnya agar tidak lagi berperilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah yang seperti apa? Yaitu yang menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur itu adalah di Gua Hiro. Gua Hiro itu letaknya di gunung atau jabal. Gunung itu nama lainnya jabal ya, di Jabal Nur. Sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram kota Makkah. Nah, Nabi Muhammad di Gua Hiro itu beruzlah, bertafakur, memikirkan bagaimana ya jalan keluarnya agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad tujuannya itu menjauhkan jiwa dan raganya agar tidak lagi mengurusi urusan duniawi. Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak perilaku jahiliyah, berakhlak buruk. Sejak usia remaja tersebut, Nabi Muhammad suka bergaul dengan orang yang tidak suka bergaul dengan orang yang suka bermabuk-mabukan, berjudi, foya-foya, sehingga jiwa raga Muhammad itu senantiasa terjaga, selalu bersih dan suci. Karena sejak masa remaja Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang-orang yang mabuk-mabukan. Nah, perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal yang takhayul. Berhala-berhala menyembah benda langit adalah perilaku yang sejak kecil selalu dihindari oleh Nabi Muhammad. Jiwa raga Nabi Muhammad itu selalu menolak dan terjaga dari perilaku yang menyesatkan, yang tahayul, dan yang lainnya. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad itu sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Gua Hiro itu seperti apa ya? Nah, Gua Hiro itu tempatnya sempit, gelap, dan jalan menujunya pun sangat licin terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian seperti Nabi Muhammad itu yang bisa mampu memasuki Gua Hiro tersebut. Pada saat bertafakur, kadang Nabi membawa bekal makan, minum dari rumahnya supaya Nabi Muhammad itu lebih lama untuk tinggal di Gua Hiro. Jika bekalnya habis gimana? Nah, Nabi Muhammad pulang mengambil bekalnya yang sudah disiapkan oleh istrinya. Siapakah istrinya itu? Khadijah. Ya, setelah ambil bekal di rumahnya, Nabi Muhammad kembali lagi ke Gua Hiro. Ya, saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu beruzlah sebulan penuh di Gua Hiro itu
Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung, air yang sudah disiapkan oleh Khadijah. Selain itu, untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi itu adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat pada saat yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itulah yang disebut dengan tahanus. Ya, tahanus itu apa? Beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah karena tempat kita mengadu satu-satunya yang paling benar, yang paling baik itu hanyalah kepada Allah. Jadi ketika kita punya masalah apapun itu, adukanlah hanya kepada Allah. Tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Nabi Muhammad itu mengadukan semuanya kepada Allah tentang perbuatan Arab yang jauh dari adab manusia yang baik. Mereka sering melakukan tindakan tercela, tindakan-tindakan yang tidak baik oleh masyarakat Arab itu seperti apa? Seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, terus bermabuk-mabukan, foya-foya, dan yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaiki akhlak-akhlak orang-orang Arab tersebut. Melalui tafakur itulah Nabi Muhammad membersihkan hati, pikiran yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah, karena yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Oleh karena itu kita memintanya kepada Allah, ya Allah, semoga orang-orang Arab dibukakan pintu hidayahnya agar tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang seperti menyembah berhala, percaya tahayul, dan yang lainnya. Nah, selain ingin mendapatkan hidayah, agar orang Arab mendapatkan hidayah, juga menjadikan hati orang-orang Arab itu bersih, tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah. Demikianlah yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari bertafakurnya Nabi Muhammad. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali. Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.